Selamat pagi, Pak Juli, dan selamat pagi teman-teman sekalian. Pada presentasi hari ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai global marketing and new product development. Jadi next. Untuk materi yang akan kami bawakan terdiri dari 7 bagian, yang mana yang pertama itu mengenai the globalization of market, lalu yang kedua itu mengenai market segmentation, dan yang ketiga product attributes, yang keempat distribution strategy, yang kelima communication strategy, dan yang keenam pricing strategy, dan yang terakhir adalah new product development. Jadi next. Untuk anggota kelompok adalah saya yang bernama Retresia Purba dengan 3 NIM terakhir 042, lalu Faromatul Widya dengan 3 NIM terakhir 064. Seri next. Untuk materi yang pertama itu mengenai the globalization of market, yang mana the globalization of market ini merujuk pada proses integrasi pasar nasional yang menjadi sebuah pasar dunia besar. Nah, proses ini ditandai dengan peningkatan relasi antar negara karena ekspansinya dan kedalamannya. Integrasi ini mencakup banyak jenis hubungan antar negara seperti budaya, politik, migrasi, komersial, dan finansial. Seri next. Nah, lalu untuk materi yang selanjutnya itu adalah faktor penyebab dari globalization of market, yang mana di sini faktor penyebab itu dibagi menjadi 5 bagian, yang mana yang pertama itu adalah sosialisasi manusia. Nah, sosialisasi manusia ini terjadi karena kemampuan manusia untuk berinteraksi dan berhubungan. Lalu yang kedua itu adalah multiplikasi kontak, yang mana terjadi karena peningkatan kontak antar pribadi maupun institusional. Lalu yang ketiga adalah ekspansi pasar. Di sini maksud dari ekspansi pasar itu adalah membuka pasar baru dan mengeksplorasi potensi ekonomi global. Lalu yang keempat adalah diversifikasi dalam kesatuan, yaitu adalah perpaduan unsur-unsur yang berbeda, tetapi masih terikat. Lalu yang terakhir itu adalah instansi global, yang mana organisasi internasional seperti WTO, IMF yang membantu meregulasi pasar global. Bisa di next. Oke, untuk materi yang selanjutnya itu mengenai market segmentation. Nah, maksud dari market segmentation itu adalah proses membagi pasar sasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih spesifik berdasarkan atribut-atribut tertentu seperti kultur, sosial, politis, atau ekonomi. Nah, ini digunakan untuk membuat strategi pemasaran yang tepat dan efektif untuk tiap-tiap grup. Jadi, next. Nah, lalu di sini ada pembagian tiga market segmentation, yang mana di sini adalah target audiens spesifik yang pertama, yaitu artinya mengidentifikasi audiens yang tepat untuk produk atau layanan. Lalu yang kedua itu adalah efektivitas strategi, itu memungkinkan perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efektif dan efisien. Lalu yang ketiga adalah strategi pemasaran terintegrasi, itu membuat strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen di setiap wilayah. Jadi next. Oke, lalu untuk materi yang selanjutnya itu adalah produk atribut, yang mana di sini atribut produk itu merujuk pada ciri-ciri fisik dan non-fisik suatu barang atau jasa yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, atribut produk ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kompetitif bisnis. Maksud dari kompetitif bisnis ini adalah perusahaan yang memiliki atribut produk unggulan cenderung lebih kompetitif daripada pesaingnya. Lalu yang kedua itu adalah brand loyalty, yang mana di sini atribut produk yang berkualitas tinggi ini dapat meningkatkan loyalitas merek di mata konsumen. Jadi next.
Oke, baik, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke materi distribution strategi, di mana strategi distribusi ini merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk mengantarkan produk kepada konsumen akhir. Nah, di sini itu dibagi menjadi empat, yaitu ada konsentrasi retail, di mana tingkat konsentrasi retail ini di negara tertentu, apakah sistem retailnya itu terfragmentasi besar. Lalu juga ada panjang saluran, di mana jumlah perantara yang dilibatkan hingga produk sampai ke konsumen. Lalu yang ketiga itu juga ada eksklusivitas saluran, di mana aksesibilitas suatu saluran distribusi bagi perusahaan baru. Lalu yang keempat itu ada skuteran, di mana keterampilan dan kapabilitas retail dalam menjual serta mendukung produk internasional. Lalu di sini juga ada pemilihan saluran distribusi yang terbagi menjadi dua, yaitu saluran pendek dan saluran panjang, di mana saluran pendek itu lebih hemat biaya tetapi bisa mengurangi jangkauan pasar. Nah, untuk saluran panjang sendiri itu lebih efektif untuk negara dengan sektor retail yang terfragmentasi. Nah, akses pasar dari kedua saluran distribusi ini itu di mana akses pasar nantinya itu agen impor yang memiliki hubungan jangka panjang dengan peritel atau konsumen penting bisa membantu akses distribusi di pasar baru. Lalu juga ada communication strategi, di mana strategi komunikasi ini merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan atribut produk ke calon pelanggannya. Nah, di sini juga ada beberapa hambatan komunikasi seperti hambatan budaya, di mana hambatan budaya ini perbedaan budaya yang bisa menyebabkan perbedaan perbedaan interpretasi pesan. Lalu hambatan yang kedua seperti efek sumber ini, yaitu persepsi konsumen terhadap produk berdasarkan asal perusahaan. Lalu hambatan yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu tingkat kebisingan, di mana tingkat persaingan pesan pemasaran itu di negara tertentu. Lalu di sini juga ada strategi push versus pull, di mana strategi push yang pertama yaitu menekankan jualan langsung, cocok untuk produk industri atau kompleks. Lalu strategi pull itu mengandalkan iklan massal dan cocok untuk barang konsumen yang ditujukan pada pasar luas. Lalu juga ada faktor penentu dari strategi push dan pull ini, yaitu jenis jenis produk, panjang saluran, dan ketersediaan media. Lalu ada pricing strategi, di mana penerapan harga predatory itu penggunaan harga untuk mengusir pesaing lemah, kemudian menaikkan harga setelah pesaing keluar. Lalu juga ada strategi multi-point, di mana harga di satu pasar mempengaruhi harga di pasar lain. Contohnya itu persaingan Kodak dan Fuji. Lalu pengalaman kurva harga juga sebagai pricing strategi, di mana penetapan harga agresif untuk mempercepat volume penjualan dan menurunkan biaya unit. Lalu juga ada pengaruh regulasi terhadap penetapan harga, di mana yang pertama itu aturan anti-dumping, di mana beberapa harga predatory dan kurva pengalaman itu mungkin melanggar aturan anti-dumping. Lalu yang kedua itu monitoring harga pusat, di mana manajemen pusat itu perlu mengawasi usaha seluruh pasar untuk menghindari respons kompetitif yang merugikan di pasar lain. Lalu juga ada new product development, di mana yang pertama itu ada fokus pada kebutuhan pelanggan. Nah, proyek pengembangan produk itu harus didorong oleh kebutuhan pelanggan. Lalu juga desain yang mudah diproduksi, seperti integrasi development dengan produksi untuk menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas. Lalu yang ketiga itu mengendalikan biaya dan waktu, di mana untuk meminimalkan biaya pengembangan dan mempercepat waktu peluncuran. Baik, sekian presentasi dari kelompok 13. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.